beli pulsa, punya mata untuk bisa melihat, matanya sehat untuk bisa ikut menyimak, punya telinga yang bisa dipakai mendengar, tulang-tulang juga bisa dipakai duduk, berdiri, tangannya bisa dipakai membalikkan kertas, lembar demi lembar, lehernya enggak kaku, bisa noleh, sehat tok pokoknya, nikmat tok kita ini. Bersyukur, juga bersyukur karena ngaji ada temennya, ada apanya lagi? Ngaji ada temennya, terus ada Qur'annya, ada lampunya, ada apa lagi? Bisa puasa, Gus. Ada apa Pak Bahrul? Ada apa lagi? Dunia. Saudara besar, Gus. Halo. Apa Pak Sarana? Masih Bimbing langsung, Gus. puasa. Ada Segarnya udara. segarnya udara, ada bakso yang masih hangat. Jadi kita ini banyak nikmat Allah. Bersyukur. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utitu ala ilmin indi. Nah, ini penyakit ini. Penyakit. Penyakit yang ternyata orang modern sekarang itu enggak kok benar-benar modern. Ternyata Korun juga dulu sudah kena penyakit itu. Sebuah penyakit yang bukan dianggap penyakit, tapi dianggap sekarang itu sebagai sebuah pembuktian. Kalimat ini sekarang dianggap hebat, kalimat ini. Kalimat ini sekarang dianggap hebat loh. Jadi innama utituhu ala ilmin indi. Ini kalimat ini tuh sekarang dianggap hebat, padahal di dalam Al-Quran ini kalimat itu harus dihindari banget. Sesungguhnya kesuksesan bisnisku, kesuksesan aku meraih jabatan, kekayaan, kesehatan ini, pokoknya segala pencapaian inilah, itu ya karena ilmuku, karena strategi bisnisku, karena kecerdasanku, karena kejelianku di dalam meramu formula bisnis. Itu semua sudah saya tuangkan dalam 100 tip berbisnis buku saya. Tolong dibaca itu. Beli buku saya, bestseller. Korun bikin buku dulu. Lalu Korun juga nanti bikin seminar, nanti saya tunjukkan. Bikin seminar, banyak yang ngikuti juga. Strategi mencapai kekayaan di usia sekian. Waduh, seminarnya diikuti banyak orang. Jadi Korun merasa bahwa harta yang kemarin kita bahas, hartanya Korun gimana? Oh enak ini, bahas harta ini. Korun itu, hartanya kemarin gimana kemarin? Punya banyak kunci ya? Punya banyak. Oke, Bos. Kuncinya Kuncinya berapa? dipikul orang 40. Digotong orang. Pak Burman punya kunci berapa? Cuma 2. Kunci ras sama kunci apa, Pak? Kunci rumah. Aduh, rumah saya nggak ada kuncinya, Pak Burman.
Kuncinya saja itu kemarin digotong orang 40 yang kuat, ladu kan ya, latanu ubil usbati uli quwwah itu. Nah, ternyata Korun menganggap bahwa kekayaan itu semata-mata memang karena kejelian, kecerdasan dia di dalam berbisnis loh. Ya kan? Tapi kira-kira wajar enggak? Wajar. Kenapa? Ya karena Korun dulu memang enggak punya apa-apa. Miskin. Dia minta didoakan sama Nabi Musa agar kaya. Sama Nabi Musa, kamu siap tak? Nabi Musa tidak meragukan kemungkinan atau akan prospek keberhasilannya. Enggak. Nabi Musa meragukan kemampuannya menjaga hati dan tujuan. Maka ketika benar-benar Korun berusaha betul, bekerja keras betul, banting tulang betul, ya dikasih sama Allah. Wong manjada wajada. Barang siapa yang jidan, apa jidan itu? Bersungguh-sungguh, bekerja keras, fokus betul, dikasih sama Allah, ketemu sama tujuannya. Gitu loh, Dulur. Ketemu. Maka Korun jungkir balik betul. Mungkin ya bisnisnya bisa berkali-kali gagal ini, coba itu, gagal ini, coba itu. Akhirnya dia nemu kliknya itu. Nggak tahu bisnis apa dulu dia itu. Yang jelas dia nggak jualan bakso itu jelas. Itu Korun jelas nggak tahu itu bisnis apa Korun. Kita juga, saya belum pernah membaca sebenarnya Korun itu core bisnisnya apa. Tapi sangat mungkin bisnisnya ya kayak sekarang itu menjadi memiliki konglomerasi bisnis gurita gitu. Jadi dia kayak punya semacam holding gitulah. Yang beberapa grup lalu dijadikan satu holding besar gitu. Jadi dia mau, menurut saya Korun ini bisnisnya itu dari hilir ke hulu gitu loh. Jadi mulai dari ujung misalnya, kayak sekarang kan banyak juga konglomerat yang rakusnya itu begitu, nggak memberi kesempatan orang lain untuk berbisnis. Misalnya gini, dia bisnis itu mulai dari punya kebun kelapa sawit, lalu dia juga punya perusahaan untuk transport pengangkutan itu, lalu dia juga punya perusahaan pengolahan minyak sawitnya, sawit menjadi minyak, lalu dia juga punya perusahaan distribusi minyak itu, sampai dia punya minimarket, supermarket untuk jualnya itu. Nah ini kan mulai dari apa? Hulu ke hilir, nggak ngasih kesempatan orang belas. Itu di bidang minyak. Cukup? Enggak. Dia bikin lagi setelah ngacak-ngacak hutan dengan minyak, dengan sawit, maka dengan bikin lagi nih. Wah ini ada apa ini? Kayaknya bagus kalau kita bikin perusahaan energi, pembangkit listrik. Artinya dia jualan energi listrik. Jadi dia bikin pembangkit listrik dari metanol. Jadi dijual tuh akhirnya energi listrik. Wah cukup belum? Gimana kok? Coba kalau kita misalnya bikin perusahaan makanan. Perusahaan makanan disasar juga. Ada satu perusahaan yang dulunya itu perusahaan deterjen. Perusahaan yang bergerak di bidang sabun, di bidang apa, ya kayak gitu-gitu. Tapi nggak cukup, bergerak sekarang di bidang makanan. Jadi jualan snack apa segala macam, bikin pabrik kayak gitu. Cukup? Enggak. Bikin sekaligus deponya sampai jadi dari hilir ke hulu.
Saya rasa Korun juga mungkin sudah terpikir seperti itu. Nah, kalau dia sudah memiliki strategi seperti itu, ya wajar kalau dia kemudian merasa bahwa wa innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua itu karena kehebatanku, kecerdasanku. Saya ini mulai dari benar-benar nol saya ini. Saya ini bukan pewaris tapi perintis. Wih, gaya. Ya. Akhirnya apa? Ditegur sama Allah, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Masa dia nggak pernah baca, nggak pernah dengar, kok bangga-banggakan kekayaannya. Dia lah tahu dulu sebelum dia, itu banyak orang yang jauh lebih kuat tubuhnya, jauh lebih kuat posisinya, statusnya, dan jauh lebih banyak hartanya. Tapi kami binasakan habis. Kok nggak ngambil pelajaran? Ya enggak. Ketika Allah bertanya begitu, faktanya ya enggak. Wong sekarang Korun misalnya dulu dihancurkan karena kesombongan aja, sekarang banyak orang masih kepingin kayak, ya dalam ucapannya enggak kepingin kayak Korun, tapi dalam ya arahnya sama, Mas. Gitu loh. Jadi wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, terus Kak, jangan ditanya lagi tentang dosanya orang-orang itu. Kenapa sih kok mengarah kepada dosa? Ya magnet perlombaan itu yang bikin orang kemudian sering nerabas jalan-jalan yang nggak boleh menjadi boleh. Karena magnet apa? Magnet eh, perlombaan itu loh yang bikin orang itu kemudian, dan juga magnet rakusnya itu loh. Gitu loh, gitu loh. Yang bikin orang kemudian menjadi lupa daratan gitu. Ini yang kadang kita semua juga secara tidak sadar itu terseret ke sana, gitu loh, gitu loh. Nah ini yang ayo kita semua mulai mewaspadai akan sifat-sifat ini nulari, karena ini bukan sifat yang sifatnya hanya itu kan Korun, enggak gitu. Korun itu juga dulu enggak merasa bahwa dia itu keliru, kok enggak merasa, Mas, gitu loh. Lah, terus gimana? Iya, justru itu yang saya ajak sampean dan dulur-dulur semua agar kita harus paham bahwa jebakan-jebakan Batman ini, ya kan, itu jebakan yang benar-benar sifatnya itu turun-temurun, sejarah selalu berulang, kan gitu. Sejarah selalu berulang, dan itu memang kalau kita nggak ngaji dengan benar-benar gitu, bahaya. Gitu. Jadi ini saya ingin tunjukkan satu gambar ya, satu gambar. Nanti tapi setelah ini Pak. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Korun pun bikin seminar. Nah, dalam seminar itu juga bikin apa? Expo. Ya kan ada gitu kan? Apa? Expo atau apa itu biasanya? Selain expo itu apa? Yang pameran dagang itu, fair. Bikin expo, bikin fair. Tapi zaman dulu model fairnya itu dengan cara diceritakan itu bahwa Korun itu membawa keluar itu 1.000 pelayan. Setiap pelayan itu dibawain satu keranjang besar, ada yang digotong, ada yang dipikul di belakang. Isinya adalah segala macam jenis harta, baik mulai dari intan, emas, berlian, sampai sutra. Hanya isinya itu, 1.000 orang pelayan lebih dibawa untuk karnaval. Itu fair itu. Kalau sekarang kan modelnya bikin, ya kan, expo gitu, fair. Tapi ini stand-stand itu hanya milik Korun sendiri.
enggak dimuati orang lain. Tapi ini sambil jalan. Jadi kayak karnaval hanya untuk pamer, showbiz, show off. Ya. Fakharaja ini show off ala qaumihi agar dilihat. Wah, jadi sepanjang jalan itu rakyat Mesir berjejer itu. Dan rombongannya Korun ini berkilometer. Isinya membawa hartanya Korun semua. Masya Allah. Korun di tengah-tengah rombongan itu ditandu dengan tandu emas juga. Fizinatihi dengan kemegahannya. Kalau sekarang gitu ya minimal jalan itu ya sambil bawa Rolls Royce Phantom yang sambil dibuka sunroofnya dan melambai-lambai begitu. Ya kan? Tapi ini Rolls Royce Phantom yang enggak biasa, Rolls Royce yang sudah ditaburi dengan setiap sudut bodi mobilnya itu dengan berlian. Jadi harganya sudah tidak terukur, bisa ratusan M. Sementara di atas helikopter juga membawa semuanya. Menunjukkan intinya. Nah, ternyata ada dua kubu, Dulur. Nah, ya. Melek. Ini enak cerita harta itu enak. Ternyata melihat itu ada dua fenomena. Melihat fenomena itu ada dua pandangan. Melek bener ya. Melihat expo, fair, show off showbiz-nya si Korun ini. Ternyata ada dua persepsi yang beda. Persepsi pertama, ini. Qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Persepsi pertama adalah orang-orang yang memang ya di hatinya masih menginginkan kehidupan dunia. Apa dia bilang? Ya laitalana mithlama utia Korun. Andaikan kita juga diberi dan memiliki apa yang dimiliki Korun. Andaikan kita juga diberi keberkahan seperti yang diberikan kepada Korun. Innahu ladzu hadzin azim. Benar-benar Korun itu beruntung banget ya. Cerdas, smart, pekerja keras, benar-benar pokoknya panutan lah. Iya kan? Panutan. Kita layak beli bukunya itu. Kita layak mendengar setiap kata-kata dan quote-nya itu. Nah, gitu. Dia itu loh, tokoh sukses panutan itu. Ngomong gitu. Nah, dia bilang gitu. Nah, ini satu sisi. Ada juga penonton lain yang qalal ladzina utul ilma. Siapa? Orang-orang yang diberi pengetahuan batin. Orang-orang yang tahu tidak hanya melihat lahir. Tapi orang-orang ini juga orang-orang yang ya tetap bekerja keras di dunia. Cuma kerinduannya dan pengetahuan akan akhirat, keimanannya itu udah tinggi. Apa dia bilang? Wailakum thawabullahi khairun. Cilaka kamu. Cilaka kalian, baik Korun maupun yang mengaguminya. Cilaka kalian. Loh, Korun yang sudah sesukses itu loh dibilang cilaka. Apa dia bilang? Thawabullahi khairun. Sesungguhnya pahala Allah di akhirat jauh lebih baik. Liman amana wa amila solihan, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, coba dua pandangan ini. Kira-kira 166 kamera ini kalau hidup di masa Korun, sampean kelompok yang mana? Angkat tangan. Kelompok satu, Gus. Buka semua mikrofonnya. Ngajinya beneran ini. Ayo. Korun, Gus. Enggak, ini kan ada dua Kelompok satu, kelompok. Gus. Ada dua kelompok nih. Alladzina yuridunal hayata dunya, yang duhai andaikan kita diberi kesuksesan, keberuntungan kayak Korun punya harta begitu banyak. Ada yang gini juga loh saat itu. Ya nanti kan kalau punya gitu kan aku akan dermakan untuk agama. Nah, ada yang gitu loh. Kenapa? Karena Korun waktu itu
itu juga bilang gitu sama Nabi Musa. Nanti kalau kami sudah diberi Pak Musa, itu kan juga kita nanti untuk agama lah. Gitu, manggil paliknya Musa itu. Jadi gini loh Gus Musa, doakan saya. Nanti kalau gitu untuk agama juga gitu. Ternyata begitu sudah punya 1000 kunci tadi itu, enggak gitu prakteknya. Ketika ditagih zakat, ditagih apa, mentang-mentang itu. Mentang-mentang. Nah, sekarang akhirnya ada 2 kubu nih. Yang satu kubu adalah orang yang ya laitalana mislama utia korun innahu ladzu hadzin adzim, benar-benar dengan kaguman lah pokoknya kan. Nah, melihatnya dengan apa? Melihatnya dengan penuh kaguman lah, penuh penuh Recording in penuh progress. penuh kekaguman lah, amazed gitu kan. Jadi dia benar-benar merasa bahwa Korun itu ya misalnya sekarang mungkin melihat kayak Jack Ma, melihatnya kayak Warren Buffett, melihatnya kayak Bill Gates, melihatnya kayak Carlos Slim, melihatnya kayak Elon Musk atau Mark atau Jeff Bezos gitulah. Tahu kan nama-nama itu? Tahu lah kan. Kalau di Indonesia ya pokoknya orang-orang kaya yang bikin jadi motivator-motivator itu. Wong Teng Bung Sem, nah, kayak gitu-gitu kan. Dia mengatakan, ya seandainya kita diberikan apa harta sebagaimana hartanya Korun, itu dia benar-benar beruntung hebat pokoknya dia itu. Tapi satu sisi ada yang berbeda persepsi. Orang-orang yang hatinya diberi pengetahuan oleh Allah, orang-orang yang amanah wa amila solihan, yang beriman betul akan akhirat. Bahwa dia bilang, wailakum, enggak, kamu celaka kalau berpikir kayak gitu, Korun kayak gitu kok kamu kepingin itu loh. Tapi ini kan untuk agama juga, gitu yang sisi lain. Nanti pokoknya, tak kata sawabullahi khairun, enggak, pahala Allah lebih baik daripada semua itu katanya. Nah, pertanyaan saya, lu kok berkurang? Tadi 167 kok jadi 3. Yang mana yang ketiga kemana itu? Pertanyaannya belum dijawab nih. Jangan sakit hati om ditanya kok sakit hati. Jadi ayo buka mikrofonnya. Ketika ada fair, expo semacam itu di depan sampean, anggaplah sampean hidup di masa itu atau Korun di masa sekarang. Sama ini berada di mana sih sekarang? Ayo, jawab. Yang seperti tadi Gus ngendiko. Ya. Nanti kan sukses saya akan ke agama. Tapi nyatanya memang banyak ini Gus. Melenceng baru rame sedikit udah bingung Gus. Ayo, monggo ngobrol nih. Akan lalai dengan janjinya, oh Gus. Terus kita kira-kira nih, ada orang ini Muslim nih, pengusaha Muslim besar. Korun ini kan pengusaha Muslim. Kenapa ya? Karena dulu santrinya Nabi Musa kok. Santrinya Nabi Musa. Kalau dulu kan namanya agamanya kan Yahudi. Ya berarti pengusaha Yahudi, tapi Yahudi agamanya Nabi Musa kok. Ya berarti benar agama. Dia mungkin ya bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada Nabi Musa. Dia cuma seneng kemegahan. Tapi waktu itu dilarang sama Nabi Musa. Kamu nanti tidak akan tahan. Gitu aja. Gitu. Jadi Korun itu belum sampai pada tahap waktu itu. Memang akhirnya memang melawan Nabi Musa. Tapi di awal-awal dia adalah siapa? Pengikutnya Nabi Musa. Gitu loh. Jadi anggaplah dia sekarang misalnya pengusaha Muslim yang gagah besar, pokoknya luar biasa lah. Gitu. Tapi kemudian ya itu tadi dengan kesombongannya menganggap bahwa itu semua adalah karena kecerdasannya, karena kehebatannya, sehingga ketika ditagih sesuai janjinya waktu awal-awal, mulai dari zakatnya, sedekahnya, tidak seperti yang diinikan. Gitu loh. Malah justru dengan penampilan kemewahannya.
Nah, dari dua sisi ini dulu, kenapa sih orang kok memilih atau seperti pengakuan jujur sampean tadi, kenapa kok orang kemudian cenderung kepada kelompok yang pertama tadi? Wong dia sama-sama melihat kok, sama-sama menyaksikan itu kan lewat depannya rumah orang-orang. Jadi meskipun orang-orang beriman ini nggak kepingin lihat, tapi ya lewat depannya kan. Nah, satu fenomena yang sama, tetapi menghasilkan dua persepsi yang berbeda. Persepsi pertama mengagumi dan ingin memiliki, persepsi kedua tidak kagum blas dan juga tidak pengen. Bukan tidak pengen lalu dia tidak bekerja loh ya, tapi tidak pengen karena apa? Ya karena dia berhati-hati tadi, wirai tadi. Nah kira-kira kenapa orang kok mengarah kepada yang kelompok satu daripada kelompok dua tadi? Silakan, monggo diskusi ya. Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Silakan. Ya, saya Karena manusiawi, Gus. Manusiawi, oke. Apalagi? karena nyatanya yang kelompok yang seperti Korun itu Sadar buktinya sebelum sekarang itu kaya, Gus. menyenangkan. Karena apa Pak? Pak Bahrul? Karena apa? Halo? Ayo, silakan berpendapat. Kenapa? Orang itu kan pengen wah, Gus. Pengen Ya, wah, pengen terus? senang. Ya pengen dilihat orang, ya pokoknya ya hebat lah begitu. Jadi kemarin gini ya. Sadar sebelum Nah. kaya, Gus. Betul. Jadi kemarin gini, saya periksa itu. Izin, Gus. Jadi Silakan Pak Bahrul. Halo? Loh, Pak Bahrul? Oke, silakan. maaf kok tiba-tiba putus. Silakan, Pak Bahrul. Jadi keinginan itu memang ada gitu. Tapi sebelum terjadi, alhamdulillah selalu diingatkan. Ini loh nanti gitu. Kalau orang yang seperti yang kamu inginkan itu akhirnya begini. Itu sejak saya pangkat setelah saya lulus akabri yang terendah itu, sejak Letnan 2 saya dinas di Medan itu langsung ditunjukkan Allah ini loh, kowe engko lek gaweamu kaya ngono kuwi itu nanti jadinya seperti ini. Itu betul-betul di depan mata saya, Gus. Bahkan saya dulu punya keinginan untuk keluar gitu, untuk keluar dari polisi, tapi akhirnya saya seperti metu ke polisi kok apa kerja itu tidak seperti itu yang bertekad bismillah. Ya. Ketika tahun 2021 itu saya ketemu SPMA itu, Allah, saya langsung klik gitu Gus, tanpa tahu bagaimana SPMA itu. Saya tidak nanya bagaimana SPMA, cuman ketika itu saya dengan Pak Mukhlisin itu begini, saling melihat, iki kondi duwite ya gitu. Terus dijawab sama Gus Hafid waktu itu, nggih saking Allah Pak Bahrul, sambil ketawa itu modelnya Gus Hafid kan seperti itu. Jadi sambil ketawa itu iya gitu. Jadi kunjungan satu hari belum sampai ke lobi lagi. Jadi waktu itu dari lobi berjalan ke belakang ke panti jompo, terus ke belakang, itu belum sampai ke lobi lagi, itu terjawab apa yang diucapkan Gus Hafid. Nah itu
Kemudian saya menetapkan sama Pak Muhlisin berdua itu, iki cak sing kita cari itu. Iya betul, saya bilang. Bismillah. Karena inilah doa saya gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau saya mati sebelum umur 69 tahun, itu mungkin nggak ngerti lagi, Gus. Nggih. Ya, itu aja, Gus. Makasih. Nggih, Pak Baik, Pur. Gus. Jadi gini. Ini saya pengen share sesuatu ya. Gini. Jadi saya ingin share sesuatu ya. Ini dulu. Bentar ya. Nah, gini lah. Nah, inilah. Ini ya. Jadi coba dilihat di layar sampean semua ya. Kita itu ini kan ke arah kiri ini adalah langkah-langkah yang diambil Qarun dan teman-temannya. Langkah-langkah yang diambil oleh Elon Musk dan teman-temannya ke sini, ke kiri ini. Nah, ini adalah Qarun dan teman-temannya. Kita misalnya berada di sini nih, di tengah-tengah nih. Ya, kita berada di tengah-tengah sini. Lalu Allah menawarkan yang berbeda. Sama garis-garisnya ini sama. Artinya garis ini adalah perjalanan hidup yang penuh dengan kerja keras dan sebagainya. Di sini juga ada harta, di sini juga ada kesuksesan, di sini kadang ya gagal, di sini ya kadang gagal, di sini ya kadang sukses, di sini juga menawarkan kesuksesan juga. Secara duniawi nih, baru arah duniawi ini. Jadi ini adalah kehidupan dunia, yang satu menuju ke sini, yang satu menuju ke sini. Nah, di sini ada kerja keras, di sini juga ada kerja keras. Di sini juga dapat harta, di sini juga dapat. Di sini kadang gagal bisnis, kadang sukses. Di sini juga kadang gagal bisnis, kadang sukses. Nah, ini lihat. Tapi orang yang di tengah-tengah ini sekarang itu kan dapat dua fenomena. Fenomena yang di atas itu pengen ke sini, yang ayat 70 80. Ini yang ayat 80 nih di sini nih. Nah, yang di sini ayat 79. Orang yang kepengen Qarun ke sini ini itu ke arah sini. Nah, yang ingin berharap akhirat ke arah sini. Dulu di sini juga bisa kaya loh. Ke arah sini itu. Bisa, tapi tidak dijadikan tujuan. Tapi dijadikan apa? Sebagai bonus, biarkan jadi dampak, jangan jadikan tujuan. Ngapunten, Gus. Gambarnya kok saya hanya putih saja, Gus. Oh, dulu yang lain putih juga? Iya, Gus. Nggih. Semua Putih. Gus. Putih Cuma semua. saja, waduh. Putih aja Gus. Kalau ini Tulisan Iya, klik Ini baru tulisannya click to add title. kok sebentar. ada garis-garis panah kiri kanan itu aja. Nah, itu kelihatan itu maksud saya. Oh iya, paham. Ya itu. Ya garis-garis putih itu. Ya, paham, sudah paham. Paham gimana? Baru paham dari tadi. Iya. Ini. Garis ini kelihatan. Sudah. Kelihatan ada dua. Nah, garis ini. Jadi, maksud saya begini. Kita, ya. Jadi, di sini ini, sorry. Ya. Ini adalah ayat, 79. Ya, ini misalnya di sini. Ayat 79 ini. Lalu, sorry. Di sini. Kemudian yang di sini adalah ayat 80. Nah, yang ayat 79 di sini ini, kita ini, ya. Ayat 79 kan orang-orang yang menginginkan. Kalau ke sini ini, Qarun dan teman-temannya ke arah yang ayat 79, sementara Nabi Musa dan orang-orang yang utul ilma mengarah ke sini. Nah, di sini ini dulu, di sini
arah titik-titik ini, di sini ya ada kerja keras, juga ada kesuksesan, ada kegagalan, ada harta juga. Sementara yang di sini juga gitu, ada kerja keras, ada kesuksesan, ada kegagalan juga. Bedanya kalau di sini ini kekayaan itu dijadikan tujuan. Sehingga apa? Akhirnya pelit kok dijadikan tujuan kok. Sementara yang di sini kerja keras yang utama, sementara kekayaan bukan jadikan tujuan, tapi jadi bonus dampak saja. Kaya mau nggak kaya, dia kenapa? Sehingga dia ketika misalnya punya sesuatu itu ndak eman blas untuk agama itu. Jadi saya mengajak sampean tetap bekerja keras, tapi jangan seperti Korun. Bekerja keraslah dan sepertilah Abu Bakar, pedagang dia. Sepertilah Utsman, pedagang dia. Sepertilah Abdurrahman bin Auf, pedagang hebat dia. Tapi hidupnya sangat sederhana. Kenapa? Karena dia memenuhi janjinya bahwa semua hasil usahanya itu yang paling dinikmati sekedarnya di dunia dan dibawa yang banyak ke akhirat. Sehingga apa dulur? Kita sekarang begini. Mudah-mudahan kalau waktunya nggak cukup, ini udah mau habis waktunya. Gini dulur. Kita ini ada di sini nih, di tengah nih. Kita di tengah sini ya, di tengah sini. Loh, sampean mau ikut balapan kemana? Kalau ada orang bilang, kita ini nanti ketinggalan, kita jangan sampai ketinggalan kayak Elon Musk. Loh, sampean itu ketinggalan kalau ikut balapan ke arah yang sama. Tujuannya ke sini. Lah kalau tujuannya sampean ke arah 80 ini, ya nggak mungkin ada kata ketinggalan. Wong tujuannya beda kok. Dia ke timur, sampean ke barat kok. Dia menjadikan angka-angka itu sebagai tujuan, nah sementara sampean menjadikan angka itu hanya sebagai dampak kok. Ya beda, sampean nggak akan ketinggalan, jadi nggak usah risau, khawatir kalau tetangganya sudah ganti granit, sampean belum, tetangganya ganti kulkas pintu 12, sampean baru pintu las-las. Nggak bingung, kenapa? Karena tujuannya beda, sampean mereka ke sana, sampean ke sini. Nah sekarang ini cilakanya kita itu dipaksa ke arah tujuan yang sama, tujuannya si Korun ini. Padahal kita ini tujuannya Nabi Musa, tujuannya Nabi Muhammad, tujuannya Khulafaur Rasyidin. Kerja keras mereka. Gitu tuh. Nah, makanya sampean supaya tidak menjadi yang seperti ini, kita ubah mindsetnya. Mindsetnya diubah. Mindsetnya diubah seperti yang utul ilma, orang-orang yang diberi pengetahuan, orang yang amanah wa amila solihan, orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi memang, coba kita lihat akhir kajian kita pada hari ini. Wala yulaqoha illa sabirun. Tapi tidak akan bisa mencapai pahala yang dijanjikan Allah tadi kecuali orang sabar. Untuk tidak ikut arus ke sini, ini kan melawan arus nih, ya kan? Mainstreamnya ke sini manusia. Sampean tak ajak ke sini. Untuk bisa ke situ, kata ayat ini, wala yulaqoha, tidak akan bisa mencapainya illa sabirun, kecuali orang yang sabar. Makanya sampean di ayat 28 surat Al-Kahfi diajak untuk apa? Coba surat Al-Kahfi sudah sering kita baca. Yuk kita akhiri kajian kita dengan surat Al-Kahfi ayat 28. Ya apa gimana bunyinya? Surat Al-Kahfi ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau baca? Bagus. Oh. Al-Kahfi 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Sadaqallahu Jadi adzim. wasbir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabarlah kamu wahai Pak Heru gitu. Sabarlah kamu wahai Pak Bakrul, semua sabar ya, mulai dari Solo sampai Surabaya,
Amerika sampai Australia sabaro. Bersama siapa? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yang selalu ngiling-ngilingkan sambian siang, petang maupun sore. Yang yuriduna wajhahu, mereka itu hanya berharap ridho Allah. Mereka kerja keras, mereka ada yang dagang, tapi hatinya itu tertarik. Wala ta'tu ainaka anhum, kamu jangan berpaling dari kelompok yang itu, jangan bolos kajian tafsirnya. Gitu. Apalagi bolosnya karena nggak suka dengan apa? Dengan topiknya. Kenapa? Karena turidu zinatal hayati dunya, karena ingin ikut korun tadi. Wala tutik man aghfalna, jangan ngikuti korun yang hatinya sudah bau kita lalaikan ang dzikrina dari mengingat dan taat kepada kami, wattaba'a hawa huwa kana amru furuta. Mereka itu mengikuti hawa nafsu dan sudah melampaui batas yang kesini ini. Ayo kesini dulu ya. Tapi apa syaratnya? Sabar. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Sudah siang, waktunya nyari nafkah. Ayo berangkat. Kita, berangkat nyari nafkah. Bekerja. Betul, betul toh? Iya, Gus. Nah, sudah berangkat lah ini, Mas Yoyo. Jadi meskipun sampean sebagai insinyurnya Podomoro, Mas Yo. Oh, angel ya. Untuk tidak tertarik angel ya. Oh, nggarap omah gede miliaran kayak gitu. Oh, apik. Saya itu langganan, bukan langganan ya. Sering suka lihat desain-desain rumah yang bagus-bagus gitu. Juga ada konten kreator yang khusus mereview rumah-rumah di Dubai kan. Nah, rumah-rumah di Dubai itu ada yang rumah itu harganya sekitar 50 juta dolar, ada yang 150 juta dolar, jadi sekian triliun gitu. Wih, rumahnya itu Masya Allah. Sama pikir Gus Doni nggak kepingin? Pengen. Wapi oh. Mata saya juga pengen, tapi kemudian hati kita wala ta'du ainaka anhum. Itu. Jadi dilatih untuk mampu mengendalikan kemauan. Tahu saya. Wih, Marvel gitu kan. Bukan hanya sekarang, wah senang saya ngelihatnya itu. Sebagai hiburan senang gitu. Coba bayangkan kalau rumah harganya 150 sampai 200 juta dolar itu ya apa coba. Bayangkan. Wih, memang sudah gitu loh dulur ya. Jadi kalau kita itu tertarik itu ya wajar, kata Bu Tanti tadi, wajar manusiawi, kata Bu Pesti tadi, manusiawi. Tapi sama ini diajak menjadi manusia bukan hanya manusiawi, tapi menjadi manusia surgawi. Manusia keren. Amin, amin. Karena manusia keren itu dari kelompok keren sama itu ya, misalnya orang yang hidup terbiasa di klaster elit di sebuah perumahan yang elit, perumahan elit. Terus sama pergi menuju ke perumahan perumnas yang cuma rata-rata tipe 21, 36 gitu. Saman kira-kira tertarik nggak? Boten, Gus. Tapi Saman tetap pengen punya rumah kan? Nggih. Nah, Saman juga gitu. Kalau sampean ini sudah menjadi kelompok elit surgawi, begitu melihat rumah dunia ini, Saman itu kayak kelompok orang dari perumahan elit lalu menuju perumnas gitu loh. Itu. Jadi bukan ini apa ini? Ini apa ini? Wis kayak gitu. Jadi Saman ke Dubai itu nggak pernah wow gitu, nggak apa ini. Bisa gitu sahabat. Hah? Belajar, Gus. Ini nih sedang tak ajak naik derajat kok ya apa sih? Iya kan? Jadi orang keren gitu loh, orang hebat, orang yang tidak mudah terwaukan. Oke? Jadi ngelihat depan bus Alphard Transformer gitu. Biasa aja. Langsung lihat bus lagi McLaren Senna. Enggak teriak. Lamborghini Aventador. Sebentar toh. Masih enggak langsung lewat lagi Bugatti Chiron. Masih enggak lagi. Lewat lagi Rolls Royce Phantom. Enggak lagi. Nah, gitu. Oh, Gus. Besok tak tunjukkan gambar-gambarnya. Hari ini selesai dulu.
Besok tak tunjukkan gambar-gambar kemewahan. Oke? Betul, mudah-mudahan kita dijaga Allah hatinya menjadi orang-orang elit yang hebat, yang keren, yang berpikir smart, dan menjadi orang-orang yang benar-benar dibimbing Allah dalam siratal mustaqim inilah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala Allahumma fil mu'minin mu'minat muslimat al-akhirat. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi man atait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وبنستنا من جميع الشياطين. ربنا نجنا والمساوينا ربنا ولا تجعلنا في قلوبنا ربنا من افقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا Amin. ربنا اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على الكافرين. Amin. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. اللهم صل على باب رحمتك اللهم صل على رحمتك. Amin. اللهم اغفر لنا صبر وثبت إيماننا فانصرنا على الكافرين اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب العالمين. أعوذ بالله من جود البلاء والوباء والشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم صل على محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إنك أنت السميع العليم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma bil Qur'an ja'alhu lana imam Allahumma dhakkirna ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.